Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Robby di channel Visual Geek Stuff. Di video kali ini kita akan membahas produk yang unik dan menarik banget nih. Ini dia Mayorette Collection Series yang baru aja rilis di akhir Juli 2025 di Kid Station ya. Kalian gak salah denger, ini dijual di retail. Jadi kita sekarang punya alternatif produk mini scale yang dijual di retail ya teman-teman. Karena ini memang ditujukan untuk kolektor 1:64 true scale. Di sini juga ada tulisannya tuh 14 plus ya teman-teman. Dan yang uniknya ini formatnya gantungan banget tuh. Ini kalau saya ngelihat gini jadi inget masa-masa hunting Hot Wheels ya. Menarik banget konsep kemasannya ya. Terus juga untuk kemasannya sendiri ini lumayan solid. Di sini kertasnya lumayan tebal tuh. Dan untuk kemasannya sendiri ini kelihatan premium memang ya. Dia nggak terlalu banyak grafis, hanya menonjolkan untuk mobilnya seperti ini tuh foto mobilnya. Dan foto mobilnya juga dia dikasih finishing spot UV seperti ini. Jadi ada teksturnya. Lalu di bagian sini ada tulisan 14 plus tuh teman-teman. Nah seperti itu. Tentunya ini berbeda banget dengan versi regulernya ya. Kalau versi regulernya itu seperti ini kan tuh. Ini kelihatan mainan banget dan ya biasa aja gitu. Walaupun ini harganya sih lumayan mahal ya, 89.000 gitu. Nah kayak gitu untuk regulernya. Dan untuk si collection series ini juga dia datang dengan 5 castingan lainnya. Kalian bisa lihat di bagian belakang. Di sini ada Chevrolet Bel Air, ada Shelby GT 350 juga, ada Porsche 930 Turbo, ada Chevrolet Camaro, ada Honda NSX RGT yang saya pegang ini. Lalu juga ada 2005 Chevrolet Corvette C6R ya. Ini sebetulnya menarik semua, cuman karena budgetnya terbatas, jadi saya cuma beli yang ini aja. Dan kita bisa lihat juga di sini ada license nih teman-teman ya. Buat kalian yang produknya harus license, ini nih license dan murah menurut saya karena cuma 150 ribuan. Dan juga kita dapat akrilik ya. Seperti yang di deskripsinya ini, dia ukurannya 1:64. Terus juga ada metal chassis, ada rubber tires ya, bannya karet, dan kita juga dapat displaynya atau akrilik display seperti ini. Cakep banget ya. Nah semoga aja diecastnya cakep juga ya. Langsung aja kita akan unboxing dan nanti kita akan ukur juga apakah produk ini beneran true scale 1:64 dan kita komparasi juga dengan produk lainnya teman-teman ya. Nah ini yang udah saya coba buka dari kemasannya. Sayangnya saya nggak bisa buka dengan rapih karena lemnya itu nempel banget teman-teman ke kertasnya dan juga ke bubble-nya ini. Jadi ya seperti ini. Dan kita akan coba bongkarnya seperti ini biar nggak jatuh akriliknya. Dan kita akan singkirin dulu bubble-nya. Ini cakep banget loh. Ini presentasinya cakep asli. Tuh di bagian ujung-ujung sininya biasanya untuk mini scale harga 150 ribuan itu dia tajam-tajam gitu ya untuk ujung-ujungnya. Sedangkan si Mayorette ini enggak tuh. Cakep banget presentasinya dan ini juga akriliknya lumayan tebal tuh, kalian bisa lihat sendiri nih. Nah seperti itu. Sedangkan untuk base-nya sendiri dia dari plastik dan di bawahnya ada tulisan Mayorette. Kalau diecast lain ya, setahu saya yang unlicensed gitu atau yang license tapi dari Cina, biasanya dia itu nggak ada tulisan brandnya. Tapi ini Mayorette ada nih, spesial banget ya. Dan kita akan lihat sekilas. Semoga aja diecastnya aman, nggak ada yang miss QC atau dent. Di bagian sini ada apa tuh? Nanti kita akan coba lihat detailnya. Sekarang kita akan lihat bagian depannya. Untuk bagian depannya kelihatannya aman, bagian atapnya juga aman, lengkap, spionnya juga ada, dan di bagian samping kanannya lagi seperti ini. Dan kita lihat bagian belakangnya. Ini di bagian belakangnya juga aman, nggak ada yang miss QC atau part yang hilang. Jadi langsung aja kita akan lihat detailnya sekarang teman-teman ya. Nah seperti biasa kita akan bahas dari bagian wingnya dulu. Untuk wingnya ini dia plastik dan plastiknya sendiri dia terkesan murah kalau menurut saya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri deh. Tuh plastiknya seperti itu dan di sini juga ada sisa kayak potongan gitu. Nah ini ada potongan ya sebelah sini dan di bagian sininya juga ada sisa potongan tuh. Ini harusnya bisa lebih rapih lagi sih dan diperbaiki di rilisan berikutnya ya. Masih dalam batas wajar menurut saya ya. Terus juga di bagian sebelah sini, di sini warna merahnya udah cukup oke, cuman sayangnya dia belum mirror effect dan masih ada sedikit efek kulit jeruknya, kalian bisa lihat sendiri. Dan kelihatannya ini tuh kayak ada glitter-glitternya, benar nggak sih? Ini kayak ada glitter-glitternya, jadi bukan pure warna merah gitu ya. Dan untuk listnya saya lihat di sini masih ada sisa warna putih. Mungkin karena catnya nggak terlalu tebal, jadi masih ada putih-putihnya gitu, tapi masih wajar juga. Dan kita bisa lihat di sini ada kaca belakang yang gede banget, terus juga dia kacanya bening ya. Tuh untuk kacanya sendiri lumayan bening, cuman sayangnya nggak ada list warna hitam di pinggirannya. Terus di sini kita bisa lihat ada detail air scoop. Yang sayangnya menurut saya ini air scoopnya itu terlihat plastik murah banget tuh. Nah seperti itu ya, kurang rapih gitu potongan-potongannya itu. Dan ini hati-hati nih, bisa lepas teman-teman. Jangan sampai ininya kalian tarik seperti itu karena pasti akan lepas. Seperti itu teman-teman ya. Terus untuk bagian mesinnya sendiri kita bisa lihat ini detailnya udah cukup oke, cuman sayangnya dia plastiknya tuh nggak mulus gitu ya, entah kenapa kayak gitu. Terus juga dia nggak dikasih detail warna, jadi warna hitam
plastik seperti itu. Dan ini juga nggak ada opening partnya ya teman-teman. Terus di bagian atapnya seperti ini, dia warna hitam. Hitamnya sendiri lumayan pekat dan dia finishingnya belum mirror effect. Sama halnya dengan bagian sebelah sini nih teman-teman ya. Tapi yang bagusnya untuk garis-garis bodinya dia nggak ada sisa castingan warna putih-putihnya seperti yang di bagian bawah sini teman-teman ya. Nah seperti itu untuk bagian belakangnya. Sekarang kita akan lihat bagian depannya ya. Nah, untuk bagian depannya seperti ini teman-teman. Di sini ada kaca depan yang gede banget. Cuman sayangnya saya nggak lihat wiper ya. Oh ini nih ada nih, kecil banget ya. Wipernya menempel di bagian sebelah sini warna hitam. Dan wipernya ini posisinya di bawah banget, jadi kurang kelihatan gitu ya tadinya. Untuk kacanya sendiri sama dengan bagian belakang. Ini bening banget tuh sampai kita bisa lihat interior bagian dalamnya. Yang tentunya ini setirnya setir kanan. Cuman sayangnya detail interior bagian dalamnya itu nggak dikasih warna apapun. Tapi seperti yang bagian belakang, entah kenapa interiornya itu berasa plastik banget. Dan plastiknya murah banget tuh, sama dengan yang bagian mesinnya tadi ya. Terus di bagian kiri kanan juga kita dapat spionnya sendiri lumayan keras. Ini kayaknya plastiknya plastik keras gitu, dan ini juga pastinya ditempel dan part terpisah. Lalu di bagian sini juga ada air ventnya sendiri. Ini ada teksturnya, saya nggak tahu ini bolong atau enggak sampai ke dalam. Nanti kita akan coba bongkar dan kita akan lihat bagian dalamnya ya. Terus juga di bagian sini ada headlampnya sendiri, detailnya udah cukup oke. Cuman sayangnya di sini nggak ada list warna hitam ya untuk headlampnya itu biar kelihatan lebih realistis gitu. Dan di bagian sini ada logo Honda yang menurut saya logonya itu detail banget tuh. Walaupun kecil dia detail, nggak ada bleber-bleber, yang berarti itu bagus ya teman-teman. Lalu untuk list bodinya sama halnya dengan bagian sini, ada sedikit warna putih-putih gitu sisa castingan ya. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Tapi masih kelihatan ya untuk lekukan bodinya, jadi bagus. Dan di bagian bawahnya seperti ini. Lalu di bagian bawahnya di sini ada air ventnya sendiri dia sepertinya bolong dan dia ada teksturnya teman-teman. Terus di bagian sininya entah kenapa ada gap gitu ya. Nih ada gap di bagian sebelah sini, dan untuk bagian sebelah sininya saya rasa ini menyatu dengan plastik bagian interior. Jadi ya seperti itu untuk bagian sininya. Di bagian depannya juga di sini ada lipsnya sendiri dia menyatu dengan body, dan warnanya sendiri saya suka sebetulnya. Cuman ya masih ada sedikit efek kulit jeruknya tuh. Wajar sih harga segini ya. Jadi seperti itu untuk bagian depannya. Overall masih oke. Sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya teman-teman ya. Nah untuk samping kirinya seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri catnya masih rapi saya lihat. Cuman entah kenapa saya lihat di bagian sebelah sini ada sedikit kayak gelembung gitu tuh. Aduh sayang banget tuh ya. Padahal ini di retail gitu ya, harusnya kelihatan, tapi ya saya kurang merhatiin bagian situnya. Jadi ya oke lah ya. Ini rilisan pertama juga, semoga diperbaiki ke depannya. Dan kita akan lihat bagian sebelah sininya dulu. Untuk bagian sebelah sini nggak ada apa-apa, cuman lekukan bodinya masih kelihatan karena catnya nggak terlalu tebal juga tuh. Ini lekukan bodinya kelihatan seperti itu. Dan di bagian sini tuh ada part terpisah ya. Entah kenapa dipisahin seperti ini. Nah ini tuh dari plastik ya teman-teman. Warnanya itu kalau langsung dilihat pakai mata ini berbeda antara bagian sebelah sini dan warna bodinya ya. Dan ternyata benar memang ini plastik dan part terpisah teman-teman. Terus juga ya bagusnya ini jadi bolong tuh teman-teman. Nih ini bolong seperti itu. Terus juga di bagian sebelah sini dia warna catnya itu agak berbeda dengan bagian atap, kayak ada sedikit bleber gitu tuh. Nih kalian bisa lihat sendiri ya untuk palangnya. Dan di bagian interiornya saya lihat di situ ada roll bar warna hitam. Cuman roll barnya sendiri kelihatan kayak murah, entah kenapa ya. Semua part plastik di bagian NSX ini kelihatan murah banget, terutama di bagian interior yang warna hitam gitu ya. Ya semoga aja ini bisa diperbaiki ke depannya ya. Terus juga yang asiknya ini karena kacanya bening banget, kita bisa lihat bagian interior di situ ada setir tuh. Semoga kelihatan ya. Nah seperti itu ya. Ini saya apresiasi untuk kaca-kacanya itu bening banget teman-teman. Terus juga selain itu di sini ada spion, sayangnya dia belum ada reflektornya. Kalian bisa lihat sendiri. Lalu untuk panel pintunya sendiri di situ ada lekukannya jelas. Dia catnya nggak terlalu tebal, cuman ya seperti yang saya bilang di sini ada kayak sedikit jendolan gitu. Tapi overall masih oke. Dan di bagian sini sayangnya dia nggak dikasih cat warna oranye gitu ya untuk mata kucingnya ini, biar kelihatan sama dengan mobil aslinya. Tapi untuk fendernya sendiri masih kelihatan jelas seperti ini, nggak terlalu tebal dan aneh bentuknya. Nah terus untuk bagian rodanya ini itu dia rolling tapi harus dipaksa gitu. Kalau nggak dipaksa agak sedikit seret tuh teman-teman. Ini rollingnya nggak selancar Hot Wheels atau Mini GT ya. Dan untuk bannya sendiri tentunya ini karet teman-teman. Untuk rollingnya dia kurang lancar sepertinya ya kalau nggak pakai tenaga. Tapi yang uniknya Majorette itu punya fitur suspensi. Nih kalian bisa lihat sendiri.
Tuh, ini ada suspensinya teman-teman. Jadi ada plat besi di bagian dalamnya. Bagian sebelah sini juga sama gitu ya. Fitur ini unik banget gitu ya, sampai dibawa ke mini scale-nya. Dan ya lumayan lah ya gimmicknya, walaupun jarang kepake juga sebetulnya gimmicknya. Apalagi kalau misalkan nanti ganti velg ya teman-teman. Nah seperti itu untuk bagian samping kirinya. Sekarang kita akan lihat bagian belakangnya nih. Nah untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di bagian wingnya ini dia ada sedikit sisa potongan ya. Ini kalau anak-anak Gundam lihat diomelin teman-teman ya. Harus pakai tang yang tajam dong katanya. Ya kayak gitu teman-teman. Semoga kedepannya bisa diimprove. Cuman yang saya suka ini bagian lampu belakangnya. Khas banget NSX yang panjang sekali ya. Dan untuk NSX ini dia pakai Mika. Bagian lampu belakangnya ini gak seperti produk Corvette-nya. Dia itu pakai tampo, sayang banget ya. Tadinya saya mau beli itu, tapi karena pakai tampo ya saya belinya yang NSX ini. Terus juga di sini ada detail kayak lampu sen gitu warna oranye. Terus juga di bagian sini ada logo Honda yang detail walaupun kecil. Di sini juga ada lampu sen warna oranye dan di bagian sini ada logo NSX ya di bagian plat nomornya. Dan di bagian bawahnya lagi di sini ada exhaust. Exhaustnya sendiri mufflernya dikasih warna silver dan dia menyatu dengan base seperti ini. Iya, dia menyatu dengan base seperti ini teman-teman. Cukup oke untuk bagian belakang. Ini bagus, semoga yang ini nih bisa diperbaiki untuk rilisan kedepannya ya. Nah sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya teman-teman ya. Nah untuk samping kirinya seperti ini, gak ada perbedaan yang berarti dengan samping sebelah sini. Yang berbeda itu hanya satu, yaitu ada penambahan tutup tangki di sebelah sini ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Terus yang saya suka, ini tutup tangkinya tuh gak terlalu gede dan gak tebel-tebel banget gitu garisnya. Kadang ada produsen diecast yang udah 300 ribuan gitu ya harganya, masih aja bagian sininya tuh tebel dan aneh kelihatannya, gak terlalu realistis gitu ya. Sedangkan di Majoret ini dia bisa mengakomodir untuk lebih terlihat realistis gitu. Ini patut diapresiasi ya. Nah karena untuk detailnya sama dengan samping sebelah kanan, sekarang langsung aja kita akan lihat base-nya. Untuk base-nya sendiri ini banyak sekali tulisan. Saya lihat di bagian sebelah sini kita bisa lihat ada logo Majoret. Di sini ada tulisan Made in Thailand. Di sini juga ada tulisan apa tuh? Workser Ford Germany Majoret.com gitu ya. Di sini ada kode juga, mungkin kode produksinya. Di sini ada tulisan Honda NSX R GT. Dan untuk base-nya sendiri ini tentunya besi dong ya. Tadi kan udah dijelasin juga di bagian kemasannya teman-teman ya. Terus di bagian sini kita bisa lihat ada baut plus, di bagian belakangnya juga ada satu lagi. Terus untuk bannya sendiri di sini ada alurnya. Tuh, ada alurnya ya, seperti itu, bagus sekali untuk profil bannya. Dan di bagian tengah ini bisa kita lihat ada sistem suspensinya tuh. Ini besi. Jadi kita bisa naik turunin seperti ini untuk bannya karena ada suspensi besinya. Nah, seperti itu untuk bagian base-nya. Sekarang kita akan coba tes ini rollingnya selancar apa gitu ya. Dan setelah itu baru kita akan coba buka bagian dalamnya. Saya penasaran lihat mekanisme suspensinya teman-teman ya. Nah seperti yang kalian lihat, ini rollingnya lancar teman-teman, walaupun harus pakai tenaga ekstra ya. Karena kalau kita dorong doang dan kita lepasin, ini ngerem teman-teman. Mungkin ini karena sistem suspensinya agak sedikit ngelok, jadi rollingnya nggak terlalu lancar ya seperti Mini GT atau Hot Wheels. Tapi jadi enak buat di foto-foto sebenarnya ya, karena ngelok seperti ini. Beda dengan Hot Wheels atau Mini GT yang kalau misalkan kegoncang dikit itu langsung dolosor gitu ya, dan bikin diecastnya dent gitu. Sedangkan yang Majoret ini enggak. Jadi kalau misalkan kita agak sedikit foto seperti ini juga aman-aman aja teman-teman ya. Nah sekarang saya akan coba buka base-nya. Kalau misalkan mudah untuk dibuka, nanti akan saya masukkan footage-nya biar kita bisa lihat detail bagian interiornya teman-teman ya. Nah ini dia yang udah saya buka bautnya teman-teman. Ternyata nggak terlalu sulit kayak Mini GT atau diecast lainnya. Ini lumayan empuk loh bautnya, entah kenapa ya. Jadi enak banget buat dibuka pasang. Nah sekarang kita lihat nih bagian sasisnya seperti ini. Di bagian sini ada besi mekanisme pernya. Ini dilihat-lihat kayak engkel ya, kayak gitu, per daun gitu. Dan jadinya dengan suspensi ini dia bisa naik turun. Nah seperti ini, bagian depannya juga sama. Terus ini juga yang bikin dia agak sedikit seret ya tuh. Nih agak sedikit seret, tapi jadinya ya bagus. Dan ini juga lumayan solid loh untuk bagian base-nya. Terus sekarang kita akan lihat bagian bodinya seperti ini. Untuk bodinya ternyata ini
kayaknya pakai sistem celup deh untuk pewarnaannya, karena di bagian sini juga rapih banget tuh. Ini catnya rata banget nih. Dan kita bisa lihat sendiri di sini ada part yang kayaknya ditempel doang. Ya ini ditempel doang, nggak dilem. Terus di sini untuk kacanya dia pakai lem juga, dan untuk wingnya juga ternyata dilem ya. Ini tuh kalian bisa lihat sendiri. Dan ya seperti itu. Sekarang kita akan lihat bagian interiornya nih. Cakep banget loh ini teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, ini detailnya oke banget. Cuman sayangnya memang dia belum dikasih warna aja, dan gak ada seat beltnya gitu ya. Walaupun untuk kursi bucket seatnya udah bagus banget menurut saya. Lalu untuk roll barnya ternyata menyatu plastiknya seperti itu. Dan kita lihat bagian instrumennya seperti ini. Cakep banget loh. Ini asli tuh. Di bagian lockernya juga di sini dia ada handle-nya. Ini mantep banget loh. Terus untuk panel pintunya juga ini dikasih detail loh. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Tuh, panel pintunya dikasih detail seperti itu. Ini keren banget asli. Tinggal kalian warnain aja ya. Tapi di bagian mesinnya sayangnya kalian bisa lihat sendiri itu kurang rata ya kalau saya lihat. Tapi untuk detailnya udah cukup oke. Kalau misalkan si Mayorette mau ngasih warna aja di bagian mesinnya, ini udah cakep banget nih. Harga 150.000 worth it banget teman-teman ya. Tapi kalau kalian mau warnain sendiri juga boleh banget, karena ini udah detail seperti ini. Jadi lebih enak tuh. Apalagi didukung dengan kacanya yang bening banget tuh. Jadi kalau di foto-foto bisa tembus sampai ke dalam ya buat lihat detailnya. Nah, jadi seperti itu ya untuk bagian interiornya. Ini ternyata cakep banget. Dengan harga segini menurut saya worth it teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan coba pasang lagi ya. Nah, karena kebetulan saya punya velg buat NSX dulu, PO dari P64 ya. Ini nggak endorse teman-teman. Ini beneran saya PO, tapi dulu belum punya NSX-nya, dan sekarang kebetulan punya NSX. Kita coba pasang aja di NSX ini. Ini tipe velgnya ProDrive GC60D kalau nggak salah ya. Dan seperti ini velgnya. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Ini cocok banget buat NSX teman-teman. Dan nanti akan saya coba pasang pakai glue tack tentunya, karena ini buat dipajang aja dan bukan buat di rolling-rolling ya. Nanti akan saya liatin hasilnya setelah dipasang ya. Nah, ini dia yang udah saya coba ganti velgnya. Jadi cakep banget kan buat di foto-foto tuh. Di situ juga jadi ada kaliper serta disc brake-nya teman-teman. Enak banget nih buat di foto-foto kalau udah kayak gini ya. Dan iya, saya lupa tadi nginfoin kalau saya udah coba ngukur pakai penggaris. Ternyata skalanya udah bener 1:64 walaupun beda 0,1 mili ya kalau saya lihat tadi. Panjang asli mobil ini tuh kan sekitar 4,43 meter ya, dan lebarnya 1,81 meter. Sedangkan yang saya ukur tadi untuk panjangnya ini dia di 68an atau 67 gitu ya. Terus untuk lebarnya sendiri dia tuh di 27, sekian mili gitu ya. Ya jadi bisa dibilang skalanya 1:64 true scale teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Apakah worth it dengan harga 150.000 beli Mayorette Collection Series ini? Menurut saya kalau lihat fitur ini banyak banget kan ya. Tadi kita dapat akrilik, kita dapat juga suspensi ya, walaupun pasti jarang banget dimainin gitu ya. Terus juga untuk detailnya sendiri oke banget. Kita lihat bagian dalamnya tadi, cakep banget teman-teman. Bagian luarnya juga oke. Mungkin kalau misalkan ada yang harus diperbaiki itu kualitas plastiknya gitu ya. Bisa kali sisa-sisa plastik potongan seperti ini dirapiin gitu ya, itu bakalan lebih oke lagi. Dan mungkin QC di bagian catnya ya, catnya sebenarnya udah oke walaupun masih ada kulit jeruk, tapi yang kayak gini nih takutnya jadi rintis gitu ya kalau udah kelihatan kayak gini. Mungkin ya kedepannya itu bisa diperbaiki, tapi overall ini worth it banget teman-teman. 150.000 dapat license, dapat acrylic display, terus juga detailnya oke banget. Dan yang terpenting kalian bisa beli diecast ini di gantungan Kid Station ya. Mungkin juga nanti di Toy Station ada gitu ya. Jadi lebih mudah untuk aksesnya, nggak perlu ke toko hobi, tinggal kalian ke mall aja, masuk ke bagian mainan, langsung dapat mini scale dari Mayorette gitu ya. Nah, segitu aja mungkin untuk review kali ini. Overall menurut saya worth it banget di harga segitu. Kalau kalian mau hunting silahkan gas langsung ke mall terdekat teman-teman ya. Jangan lupa share video ini ke teman kalian yang fokusan NSX gitu ya, atau memang kolektor Mayorette. Barangkali mau lihat dulu reviewnya sebelum beli produknya. Dan jangan lupa juga bantu saya subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang. Follow Instagram saya juga di visuallogic_stuff buat lihat hasil foto-foto diecast yang udah saya review. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nggak nyangka saya bakalan ada mini scale di gantungan.